Assalamualaikum teman-teman. Sesuai dengan judul di depan, kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Saya juga akan menjelaskan peran dan fungsi masing-masing organ tersebut. Sistem pencernaan adalah serangkaian organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Jadi, ada beberapa organ tubuh yang melakukan proses pengolahan makanan menjadi zat-zat makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Organ pencernaan yang pertama adalah mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Di dalam mulut terdapat gigi yang berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil, sehingga memudahkan enzim amilase bekerja. Dan enzim amilase itu sendiri diproduksi oleh kelenjar ludah. Selain itu, di mulut juga ada lidah yang akan mengaduk makanan, sehingga bisa bercampur dengan enzim amilase. Organ yang kedua adalah tenggorokan atau kerongkongan. Tenggorokan atau faring merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Makanan yang ditelan dari mulut kemudian masuk melalui tenggorokan dan diteruskan ke kerongkongan. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Organ yang ketiga adalah lambung. Di lambung terjadi pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik di lambung terjadi saat makanan dihaluskan kembali oleh otot-otot lambung. Sementara itu, makanan akan mengalami pencernaan kimiawi karena dicerna oleh enzim dalam getah lambung. Lambung terdiri dari beberapa bagian, yaitu fundus, badan lambung, kardiak, pilorus, dan otot sfinkter. Fungsi lambung itu sendiri diantaranya untuk mencerna protein, menyimpan makanan selama 2-5 jam, dan mematikan mikroorganisme berbahaya yang ada di lambung karena ada asam lambung. Selanjutnya organ keempat ada pankreas, hati, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Cairan empedu tersebut lalu akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Kantung empedu berfungsi menyalurkan empedu ke usus halus. Hati berfungsi untuk menghasilkan empedu. Dan pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Organ yang kelima adalah usus halus. Usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum atau usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Jejunum atau usus kosong dan ileum atau usus penyerapan sama-sama berfungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan atau zat gizi sederhana. Organ yang keenam adalah usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh lalu diteruskan ke usus besar. Usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan dan mengubahnya menjadi feses. Di usus besar terdapat kolon, yaitu tempat pemadatan feses atau penyerapan kembali air dari zat sisa makanan. Dan juga terdapat rektum, yaitu tempat penyimpanan feses sementara waktu. Selain itu, ada pula umbai cacing, yaitu bagian yang berbentuk memanjang seperti cacing. Dan organ yang terakhir adalah anus. Anus berfungsi sebagai tempat untuk membuang feses atau zat sisa makanan. Dapat disimpulkan, sistem pencernaan makanan dimulai dari proses memasukkan makanan ke mulut atau ingesti. Selanjutnya, proses mengubah makanan menjadi lebih kecil dan halus dengan cara dikunyah oleh gigi atau pencernaan mekanik. Lalu proses mengubah molekul asam dan air atau penaraan kimia. Dan terakhir penyerapan nutrisi dan pembuangan kotoran.
Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.